Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkomariah dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam ayat dan hadis mengenai keuangan. Nah, keuangan sendiri menurut KBBI berarti alat tukar atau standar penukaran nilai sesuatu hitung yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, dan logam lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Kemudian secara etimologi, kata uang berasal dari bahasa Arab yaitu an-naqdu dengan jamak an-nuqud. Secara terminologi, uang adalah semua hal yang berkaitan dengan manajemen, studi tentang uang, hingga investasi. Keuangan sendiri dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu keuangan publik, keuangan perusahaan, dan keuangan negara. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa uang dan keuangan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkesinambungan, sehingga kita perlu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik agar tiap-tiap yang kita transaksikan juga bernilai kebaikan. Kemudian bagaimana sih cara mengatur keuangan? Nah, tentunya yang pertama tidak boros. Kemudian bisa mungkin kita bisa investasi atau menyisihkan uang untuk menabung dan investasi. Kemudian ayat-ayat mengenai keuangan ini banyak sekali. Ada mengenai penyusunan anggaran dan auditing sendiri. Nah, dari auditing ada ayat yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 184. Kemudian hadis-hadisnya juga terdapat dari hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi man asrafa fi syai'in fa fi kailin ma'luman wa wazni ma'lumin illa ajalin ma'lumin, yang artinya barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka yang diketahui. Nah, terus itu adalah hadis riwayat dari Al-Bukhari. Kemudian tafsir dari Asy-Syu'ara yang ayat 181 sampai 184 mengenai auditing yang berbunyi Aufu al-kaila wa la takunu minal mukhasirin wazinu bil qistosi al-mustaqim wa la tabkhasun nasa asyaya'ahum wa la takhshaw wa la ta'thaw fil ardi mufsidin wattaqulladzi khalaqakum wal jibilatal awwalin, yang artinya sempurnakanlah takaran atau tidaklah dirimu termasuk umat-umat yang merugikan, atau timbanglah dalam timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah dirimu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, atau bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan dirimu atau umat-umat terdahulu. Kemudian munasabatul dari ayat tersebut, dalam Islam, fungsi auditing disebut tabayun. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam neraca. Sedangkan sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Isra ayat 35. Nah, itu bisa dilihat sendiri. Kemudian perintah untuk menakar dengan sempurna dan menimbang dengan neraca yang benar, tidak miring maupun melenceng. Akuntansi juga mengenal pengukuran dengan bentuk pos-pos dalam neraca. Dari munasabat tersebut dapat disimpulkan bahwa kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.
Kemudian kandungan ayat dari ayat. Langsung ke kontekstualisasi. Allah memerintahkan untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik dan hendaklah mereka bersikap hati-hati dalam menerimanya. Allah memerintahkan untuk menimbang dalam timbangan yang lurus dan adil agar tidak merugikan orang lain. Kebenaran dan keadilan dalam mengukur atau menakar tersebut menurut Memera Catra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Karena itu diperlukan akuntan independen yang dapat melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Demikian, maka sistem yang berkaitan dengan eksistensi lembaga juga perlu menerapkan nilai-nilai Islami. Jika kita ingin menerapkan nilai-nilai Islami secara konsisten, maka disinilah relevansi perlunya sistem auditing Islami dalam melakukan fungsi audit terhadap lembaga yang dijalankan secara Islami. Kemudian ada tafsir hadis mengenai keuangan. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi yang berbunyi Ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannati maktubah sodaqtu bi asyri amthaliha wal qardu bi tamaniyata asyara. Wa qultu ya Jibrilu ma balul qurb ma balu qardi afdalu minas sodaqah. Qala anna sa'ila yas'alu wa'indahu al-mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Yang artinya, aku melihat pada waktu malam diisrokan, pada pintu surga dituliskan, sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. Asbabul wurud dari hadis tersebut adalah ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj dan berkesempatan mengunjungi surga, Nabi melihat sebuah tulisan di salah satu pintu surga. Isi tulisan tersebut bertentangan dengan apa yang selama ini Nabi ketahui, bahwa pahala sedekah lebih besar dari pahala mengutangkan. Tetapi tulisan itu justru menyatakan sebaliknya. Makna dari hadis tersebut menjelaskan bahwa bisa jadi pinjaman yang kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan lebih besar pahalanya daripada pahala sedekah. Karena orang yang meminjam biasanya dalam keadaan yang sangat butuh, sehingga pinjaman yang kita berikan lebih tepat gunanya. Sedekah bisa jadi yang meminta-minta sedekah itu bukan orang miskin atau sedang dalam keadaan yang sangat butuh, sehingga masuk akal jika dalam hadis di atas hadis tersebut dikatakan bahwa pahala meminjamkan kadang-kadang lebih besar dari pahala sedekah. Sedangkan dalam hal ijma, para ulama telah menyetujui bahwa qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian yang tidak bisa dilepaskan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada qard, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkan. Pada dasarnya, Islam sendiri menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan umatnya. Keadilan yang dimaksud adalah menciptakan keseimbangan dalam bermuamalah, tidak menzolimi sesama demi mendapatkan hasil yang banyak dengan menempuh cara yang batil, dengan mengusung misi keadilan demi terciptanya kesejahteraan
secara menyeluruh, tidak menutup kemungkinan sistem keuangan syariah akan menjadi kiblat lembaga perbankan di dunia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.